Sebelum kita lanjut ke budaya positif, di sini ada beberapa pertanyaan bahwa apakah Bapak Ibu setuju bila pertama pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Hanya guru berperan sebagai teman bagi siswa. Lanjut. Sekarang, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah budaya positif. Lanjut. Nah, di sini ada konsep-konsepnya. Yang pertama ada disiplin positif. Nanti kita bahas satu-satu. Ada motivasi perilaku manusia. Ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Di sini ada sedikit pengetahuan. Cobalah misalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Menurut Anda itu sangat penting. Ya, Bu, dikepal, Bu. Selanjutnya teman Anda yang satunya mencoba untuk membuka kepalan Anda. Teman Anda itu misalnya teman B boleh membujuk, menghati atau memarah. Pokoknya intinya bagaimana cara agar Anda itu genggaman Anda itu terbuka? Apakah Anda terpengaruh dari teman Anda B tersebut? Itulah nanti tentang budaya positif kita. Lanjut. Di situ pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat hanya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Hanya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol menurut William Glasser. Nah, di sini ada bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, misalnya stimulus respon biasanya itu kebutuhan itu menurut kita itu sama, tapi kalau menurut teori kontrol kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Karena itu hanya semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi sekarang itu setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Ya, murid kita itu pasti mempunyai gambaran berbeda, tidak mungkin murid kita itu sama. Hanya mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dulu orang itu kita dari guru itu harus bisa orang itu berpandangan sama dengan kita. Kalau kita melakukan ini harus diikuti. Tapi kalau sekarang kita itu harus bisa sebagai guru itu harus bisa memahami orang lain tentang dunianya. Jadi kita sebagai guru itu harus paham siswa itu bahwa siswa itu mempunyai dunia yang berbeda, maksudnya mempunyai karakter yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu, semua perilaku seorang murid itu pasti kita adalah kesalahan kita. Tapi sekarang perilaku itu kadang memiliki tujuan tertentu. Misalnya siswa itu nakal tuh, kenapa siswa itu nakal? Gitu. Berarti ada tujuan bahwa siswa itu apa, misalnya ingin diperhatikan atau bagaimana. Jadi semua itu kita belum menentukan bahwa itu perilaku buruk seorang siswa. Hanya orang lain tuh bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol orang lain, tapi kita itu bisa dikontrol dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Nah, kita tidak boleh memaksa. Sekarang itu kita tidak boleh memaksa siswa itu untuk menjadi seperti apa. Tapi kita harus berkolaborasi agar menciptakan sesuatu pada murid itu.
Setelah itu misalnya senang begini, kita harus mengikuti atau memunculkan sifat tersebut. Selanjutnya model berpikir menang dan kalah atau kalah. Sekarang model berpikir kita harus menang dan menang. Nggak ada kata yang namanya kalah dalam peperangan. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini kita membuat di sebuah peraturan tapi yang tidak ada ancaman atau hukuman kepada siswa tersebut. Lanjut. Nah, dalam membuat disiplin positif itu kita harus tahu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6, mandiri, beriman kepada Tuhan, bineka tunggal ika, global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita kalau bisa menghindari hukuman sebagai guru itu. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk menciptakan sesuatu atau kita bekerja sesuatu, kalau bisa jangan tergantung dengan imbalan atau penghargaan. Misalnya kita berangkat pagi kepengen karena diupah atau kepengen disanjung atau yang lainnya. Lainnya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi perbedaannya. Bisa. Berdasarkan bacaan di atas berikut, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah. Nah, hukuman itu bisa kita bersifat hukuman fisik, psikis, atau berkata-kata kasar. Biasanya yang sering kita lakukan kepada murid karena dan benar tidak boleh. Karena lanjut konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Ini hampir mirip dengan hukuman, tetapi konsekuensi ini sudah ada aturannya. Maksudnya kita membuat kesepakatan kelas, nah misalnya tidak melakukan, maka ada konsekuensinya. Beda kalau hukuman. Kalau hukuman itu langsung anak itu melakukan salah, langsung kita hukum. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan siswa tersebut tanpa harus ada hukuman fisik atau hukuman psikis yang lainnya. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Nah, sekarang di sini ada beberapa pernyataan menurut Bapak Ibu, kira-kira dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kayaknya hukuman. Oke, kita ke hukuman dulu. Karena yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pertama konsekuensi ya. Basket 2 kali hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, Hukuman langsung. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya.
Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Kalau Konsekuensi. konsekuensi itu sudah ditentukan, bisa ada peraturan kamu tidak memakai seragam ya perjanjian gitu. Kalau hukuman itu langsung. So, dia merusak pensil. Jadi hukuman. Membersihkan WC. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya ini konsekuensi karena ada pelajaran PJOK. PJOK kan otomatis atau otomatis kan kebugaran gitu, Pak, ya. Aturannya. Nah, jadi kalau lari keliling lapangan terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Nah, di sini hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, sebenarnya sekarang itu ya di kurikulum Merdeka juga kan tidak ada peringkat ya, Bu. Nah, itu termasuk salah satu penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan itu sebenarnya kurang baik bagi murid karena penghargaan itu bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan yang misalnya penghargaan merusak hubungan, misalnya satu siswa yang pintar dengan siswa yang anut ada kesenjangan. Itu makanya kalau bisa tidak ada itu misalnya peringkat atau apa. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Ya, namanya penghargaan itu kalau bisa mulai dikurangi karena ya bisa menjadi kesenjangan antara siswa yang kurang dengan siswa yang pintar. Ya, penghargaan kan nggak harus memberikan hadiah atau apa banyak. Lanjut. Nah, cara mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, misalnya mengapa ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan tersebut? Karena ya agar keamanan ya peraturan itu. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini karena pada saat corona untuk kesehatan kita. Lanjut. Ya, menghindari. Nah, sekarang perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal. Ya, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan guru dan siswa. Misalnya ya kayak tadi, kita harus misalnya berangkat masuk jam 7. Kalau siswanya setuju ya kita buat sama-sama berangkat jam 7 misalnya. Itu keyakinan kalau di kelas. Kalau keyakinan di sekolah ya itu dibuat dengan guru-guru dan kepala sekolah. Kalau peraturan itu sudah wajib, misalnya kan seragam hari Senin harus merah putih misalnya. Kalau peraturan itu harus bersifat satu arah, wajib. Kalau keyakinan kelas itu tergantung antara guru dan siswa itu cara membuatnya. Nah, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, yang pertama kita namanya membuat peraturan kelas. Semua peserta harus memunculkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Hanya mencatat semua masukan. Ya, terus ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata jangan, misalnya atau tidak boleh. Dan tidak boleh memakai sepatu putih. Langsung aja misalnya hari Senin sampai Sabtu wajib memakai sepatu hitam. Jangan kata kalau negatif kan tidak boleh, jangan itu kata negatif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Ya. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Ya. Kalau sudah tersusun kita amati lagi benar apa enggak yang sudah kita buat sama-sama keyakinan kelas. Terus selanjutnya kalau sudah disepakati keyakinan kelas itu ditempel di dinding
dengan biasanya ditandatangani wali kelasnya dan semua siswanya agar bisa-bisa kita sepakati sama-sama. Karena kalau cuma wali kelasnya siswanya tidak tanda tangan, nanti siswanya bertanya, saya kan tidak tanda tangan, jadi tidak wajib peraturan kelas itu atau keyakinan kelas itu. Lanjut. Di sini posisi kontrol seorang guru. Seorang guru itu ada 5. Sebagai guru kita itu sebagai penghukum, kita itu pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau penghukum kita itu guru itu menghukum siswa ya biasanya sering kita gitu. Tapi ini posisi kontrol yang kadang kalau bisa dihindari sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah itu kita langsung mengejar mengejar misalnya kamu itu salah, nah itu nggak boleh, itu langsung membuat down anak. Kamu itu salah, kamu itu nggak boleh begini, terus membuat down anak. Sebagai teman ya kita misalnya siswa ribut, nak jangan ribut, kita sambil kita menegurnya sambil senyum-senyum. Jadi itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita hanya sebagai pemantau siswa itu. Kalau manajer, nah disinilah posisi kontrol yang menurut kita yang wajib bisa kita lihat sebagai manajer. Kita guru itu wali kelas sebagai pemimpin di kelas itu. Kalau bisa itu. Kalau ada permasalahan dengan siswa, ya kita tangani kita sebagai pemimpin. Jangan langsung menghukum siswa tersebut. Lanjut Bu. Nah di sini, misalnya gini, penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman pidana itu tidak baik bagi guru, karena kalau kita menghadik, memarah-marahi siswa, ujung-ujungnya dampaknya tuh anak menjadi dendam kepada kita. Kalau anak itu tidak menyukai guru itu, Pak itu galak karena sering marah-marah, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Nah, misal kamu itu salah, gitu, tapi dampaknya membuat siswa itu merasa bersalah dan rendah diri. Dampaknya, kalau kita membuat merasa bersalah. Hanya kalau sebagai teman, kalau siswa itu sudah merasa guru itu adalah teman kita sudah lama dan kita sering sudah tahu, dampaknya gitu, murid itu akan tergantung pada satu guru atau satu orang. Dan siswa itu tidak akan mandiri. Itu kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Sebagai guru, identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Nah di sini dampaknya menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Terus siswa itu tidak sepenuhnya mandiri kalau kita sebagai pemantau. Nah, kalau manajer di sini kita tuh netral, tapi kita itu membantu siswa itu memecahkan masalah sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuju tentang masalah tersebut. Nanti dampaknya siswa itu akan mencari solusi sendiri dan siswa itu percaya diri untuk memecahkan masalah siswa tersebut. Lanjut Bu. Nah di sini kebutuhan dasar manusianya ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia yang ada di diri kita dan di murid kita. Di sini ada pernyataan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira lanjut ke sebelahnya dulu. Jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa yang di sini? Apakah kesenangan, kebebasan, kasih sayang, atau penguasaan? Ya, karena kita senang, karena dengan kesenangan siswa.
Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Bagaimana? Kesenangan, kebebasan, atau kasih sayang? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Ibu guru kejar aku karena itu. Yuk. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Kira-kira kemana arahnya? Penguasaan. Aku hebat. Penguasaan. Ya, penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai ketus di dalam kelas. Kira-kira Apa? yang mana? Ya pengen? Bebas. Ya pengen bebas, kebebasan. Bosan di kelas terus. Nah di sini dunia berkata, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebijakan apa yang penting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Sampai apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini penting untuk kita. Lanjut. Nah, sekarang ke segitiga restitusi. Disinilah peran kita sebagai guru dalam memecahkan masalah. Misalnya ada siswa bermasalah, misalnya apa ribut di kelas atau berkelahi atau apa. Sebagai guru kita harus bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu menampilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi kebutuhan. Lanjut. Lanjut. Nah itulah tentang budaya positif, definisi budaya positif. Semoga kita sebagai guru lebih semangat untuk mendidik siswa, dan kalau bisa jangan sampai ada lagi kata-kata penghubung untuk murid kita. Kita menjadi guru yang semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.